Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Budiono Blitar Channel. Mari bersama menimba hikmah, menebar kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Bab 3 Pancasila sebagai falsafah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi yang penuh berkah ini, kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan semangat untuk terus belajar. Mari kita awali pertemuan ini dengan niat yang baik. Niat untuk menuntut ilmu, memperluas wawasan, dan menguatkan karakter kebangsaan kita melalui pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai falsafah bangsa. Ingatlah selalu bahwa belajar bukan sekadar memenuhi tugas akademik, tetapi juga bagian dari pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Semakin dalam kita memahami makna Pancasila, semakin kuat pula dasar moral dan arah hidup kita sebagai generasi penerus Indonesia. Pengantar. Mahasiswa sekalian, perlu kita pahami bersama bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan juga falsafah hidup yang memberi arah, makna, dan landasan bagi perjalanan bangsa Indonesia. Sebagai falsafah bangsa, Pancasila memuat nilai-nilai yang lahir dari kepribadian, sejarah, dan budaya bangsa Indonesia yang sangat beragam. Semua nilai itu disatukan dalam satu pandangan hidup bersama yang kita sebut Pancasila. Dalam kajian bab ini, kita akan menelah secara mendalam bagaimana Pancasila dipahami sebagai falsafah bangsa. Pertama, kita akan mempelajari pengertian falsafah dan filsafat hidup bangsa, yang menjadi kerangka awal dalam memahami kedudukan Pancasila. Kedua, kita akan membahas Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, bagaimana Pancasila mengarahkan cita-cita, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita juga akan mengurai nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan, baik pada tataran pribadi, sosial, maupun kenegaraan. Untuk memperkaya pemahaman, kita akan melakukan perbandingan antara Pancasila dan falsafah bangsa lain agar terlihat keunikan serta relevansi universal Pancasila. Lebih jauh, kita akan membahas landasan etis dan moral Pancasila yang menjadi pedoman dalam mengambil keputusan, serta nilai religius, kebersamaan, dan gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Dalam perspektif filsafat, akan kita bahas pula konsep keadilan sosial sebagai salah satu pilar utama Pancasila. Tidak kalah penting, kita juga akan memahami Pancasila sebagai falsafah terbuka yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Termasuk di dalamnya bagaimana aktualisasi Pancasila dalam konteks modern dapat menjadi pedoman menghadapi tantangan globalisasi, multikulturalisme, serta dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pengkajian yang menyeluruh ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila akan tetap menjadi bintang penuntun bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan yang adil, makmur, dan bermartabat. B. Definisi, falsafah atau filsafat. Pertama, pengertian umum. Mahasiswa yang saya hormati, kata filsafat atau falsafah berasal dari bahasa Yunani filosofia, yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Secara sederhana, filsafat adalah upaya penyelidikan rasional terhadap hakikat segala yang ada, mencakup realitas, pengetahuan, nilai, dan tujuan hidup manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan filsafat sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Sementara, secara internasional, Encyclopedia Britannica menjelaskan bahwa filsafat adalah kajian sistematis terhadap pertanyaan-pertanyaan dasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, alasan, dan bahasa, yaitu refleksi rasional dan kritis yang memperjelas asumsi-asumsi mendasar dalam kehidupan. Perlu saya tekankan untuk mahasiswa bahwa filsafat adalah disiplin intelektual yang memiliki cabang-cabang utama seperti etika, epistemologi, dan ontologi. Sementara filsafat hidup adalah hasil atau penerapan filsafat dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi panduan nilai, norma, dan sikap bagi individu maupun bangsa. Sebagai contoh, ketika kita memutuskan untuk berbuat jujur, menghargai perbedaan, dan mengutamakan musyawarah, sesungguhnya kita sedang mengamalkan filsafat hidup yang berakar dari nilai Pancasila. Kedua, pengertian filsafat hidup bangsa. Filsafat hidup bangsa adalah sistem nilai, keyakinan dasar, dan prinsip normatif yang menjadi acuan kolektif bagi suatu bangsa dalam menyikapi kehidupan bersama. Ini mencakup hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, serta manusia dengan negara.
Dalam konteks Indonesia, Irtai Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 memperkenalkan Pancasila sebagai filosofische Grondslag, yaitu landasan filosofis atau pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Artinya, filsafat hidup bangsa bukan teori abstrak, melainkan pedoman praktis dalam perilaku sosial dan kebijakan publik. Contoh nyata, ketika pemerintah dan masyarakat bekerja sama menanggulangi kemiskinan dengan program gotong royong, itu merupakan penerapan filsafat hidup bangsa yang berpijak pada keadilan sosial dan kemanusiaan. Ketiga, pendapat para pakar. Mari kita pahami dengan beberapa tokoh besar berikut. Irtai Soekarno menegaskan bahwa Pancasila adalah landasan filosofis yang lahir dari pengalaman historis bangsa. Pancasila menjadi sumber orientasi nilai yang mengarahkan arah hidup Indonesia. Noto Nagoro, seorang filsuf besar Indonesia, menyusun Pancasila sebagai sistem filsafat yang utuh, memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ia menempatkan manusia sebagai pusat nilai-nilai Pancasila. Nicholas Dryarkara menekankan bahwa Pancasila merepresentasikan kodrat manusia, bukan sekadar produk politik, tetapi ekspresi nilai kemanusiaan yang mendalam. Yudi Latif melihat Pancasila sebagai ideologi integralistik yang harus terus direaktualisasi agar relevan di era modern. Sebagai mahasiswa, kalian dapat memetik pelajaran bahwa setiap pemikir ini berusaha menjelaskan Pancasila dari sudut pandang yang berbeda, tetapi semuanya berujung pada satu hal. Pancasila adalah fondasi moral dan intelektual bangsa. Keempat, perbedaan antara filsafat dan filsafat hidup bangsa. Untuk memudahkan, perhatikan penjelasan berikut. Aspek filsafat hidup bangsa. Sifat, teoretis, reflektif, praktis, normatif. Tujuan, mencari kebenaran, menuntun tindakan sosial dan kebijakan publik. Wujud, pemikiran abstrak, pandangan hidup kolektif bangsa. Contohnya, ketika kita mempelajari etika dalam filsafat, kita bertanya, apa yang baik dan apa yang buruk? Namun dalam filsafat hidup bangsa, kita bertanya, bagaimana bangsa ini menerapkan kebaikan itu dalam kehidupan bernegara. Kelima, contoh nyata. Pertama, dalam kehidupan pribadi atau kampus. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tercermin saat kampus menyediakan ruang ibadah untuk berbagai agama dan menghargai hari besar keagamaan mahasiswa. Ini wujud toleransi beragama, penerapan langsung nilai Pancasila. Kedua, di tingkat komunitas atau desa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan tampak saat masyarakat desa bermusyawarah menentukan prioritas pembangunan. Tidak ada keputusan sepihak, semuanya melalui mufakat. Ketiga, di tingkat negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terlihat dalam kebijakan pemerintah membantu masyarakat miskin melalui program kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Keempat, dalam kehidupan sosial, gotong royong, misalnya saat bencana alam, masyarakat bergandengan tangan mengirim bantuan tanpa pamrih. Nilai ini merupakan wujud nyata falsafah bangsa yang menempatkan kebersamaan di atas kepentingan pribadi. Kesimpulan mahasiswa sekalian, dari pembahasan kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa Pancasila bukan hanya kumpulan kata indah, tetapi falsafah hidup yang menuntun arah berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh bangsa Indonesia. Filsafat memberikan dasar teoretis, sementara filsafat hidup bangsa memberikan arah praktis, bagaimana nilai-nilai itu dihidupkan dalam perilaku sehari-hari. Sebagai generasi muda, kalian memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memahami, dan mengamalkan Pancasila. Jangan hanya hafal sila-silanya, tetapi hayati maknanya dalam tindakan nyata, di kampus, di masyarakat, dan di dunia kerja nanti. Ingatlah selalu, tetap semangat, tetap belajar, dan tetap berbuat yang terbaik dimanapun kalian berada. Karena masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh generasi muda seperti kalian yang berpikir jernih, bertindak benar, dan berjiwa Pancasilais. Saudara-saudara mahasiswa, dari pembahasan hari ini kita pahami bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara. Ingat, belajar Pancasila bukan sekadar untuk lulus mata kuliah, melainkan untuk membentuk karakter, jujur, adil, toleran, serta cinta tanah air. Mari kita amalkan nilai-nilainya di kampus, di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Terima kasih sudah menyimak perkuliahan ini. Jangan lupa bagikan video ini, tinggalkan komentar, dan ikuti materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.